Surat Gembala Uskup Denpasar dalam rangka Prapaskah dan Paskah 2023. Sukseskan Sinode 5 Keuskupan Denpasar. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, dan umat Katolik sekeuskupan Denpasar yang saya kasihi dalam Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita pantas bersyukur kepada Allah karena kita telah melewati situasi sulit yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Saat ini kita telah memasuki fase endemi. Dengan demikian kita kembali beraktivitas secara normal dan melakukan peribadatan tanpa banyak pembatasan lagi. Meskipun demikian, kita harus tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan diri, sebab sehat adalah aset berharga dalam kehidupan kita. Kini kita kembali memasuki masa Prapaskah. Prapaskah merupakan masa retret agung selama 40 hari. Masa Prapaskah adalah saat istimewa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, bertobat, bermati raga, dan melakukan karya belas kasih sebagai persiapan menyambut perayaan Paskah. Dalam kerinduannya untuk membaharui praktik-praktik liturgi gereja, konstitusi tentang liturgi kudus Konsili Vatikan II, yaitu Sacrosanctum Concilium, menyatakan dua ciri khas masa Prapaskah adalah mengenang atau mempersiapkan pembaptisan dan membina sikap tobat. Semoga kita dengan sungguh-sungguh memaknai dan memanfaatkan masa ini untuk menimba rahmat Allah dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan tumbuh suburnya hidup iman dan rohani kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tahun 2022, Gereja Lokal Keuskupan Denpasar merayakan Tahun Pastoral, Gereja dalam Perutusan Kontekstual, yang merupakan tema tahun terakhir Amanat Sinode 4. Dengan demikian kita telah melalui satu putaran 5 tahunan karya pastoral Amanat Sinode 4. Demi kesinambungan karya pastoral di wilayah Gereja Lokal Keuskupan Denpasar, sudah saatnya kita kembali menyelenggarakan sinode. Pada tahun 2023 ini, kita akan menggelar sinode 5. Perihal persiapan dan pelaksanaannya telah saya maklumkan di Gereja Katedral Denpasar dalam upacara pentabisan 4 imam baru pada tanggal 27 Januari yang lalu. Dengan demikian, persiapan sinode 5 telah dimulai sejak permakluman itu. Dalam Term of Reference Sinode kelima, antara lain disebutkan bahwa setelah 5 tahun berjalan, saatnya kita akan mengevaluasi kembali seluruh proses perjalanan karya pastoral selama 5 tahun pasca Sinode 4. Dan merefleksikan bersama sejauh mana Gereja Katolik Uskupan Denpasar, dekenat, paroki, lembaga hidup bakti, lembaga pendidikan atau sekolah, kelompok kategorial, secara bersama bangkit dan bergerak sebagai sebuah gereja sinodal untuk mewartakan Injil dan melakukan karya pastoral dalam kesatuan dengan Gereja Universal di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, yang saat ini juga sedang melaksanakan Sinode para Uskup sedunia. Paus Fransiskus berharap melalui jalan sinodalitas, gereja sungguh-sungguh menghargai kekayaan dan keragaman karunia dan karisma demi kebaikan komunitas dan masyarakat. Selain itu, gereja perlu mengeksplorasi cara-cara partisipasi dan kreativitas dalam pewartaan Injil.
Melalui sinode dapat diuji atau dievaluasi tanggung jawab dan kekuasaan yang dijalankan dalam gereja. Gereja harus menjadi komunitas yang diandalkan dalam dialog sosial, rekonsiliasi, persaudaraan, dan persahabatan sosial yang inklusif. Gereja Katolik juga menurut Paus Fransiskus harus membaharui hubungan dengan komunitas, denominasi, dan agama lain, juga kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sinode 5 Keuskupan Denpasar tahun 2023 ini mengambil tema Bangkit dan Bergerak Bersama demi terwujudnya gereja sinodal, persekutuan, partisipasi misi. Tema ini selaras dengan tema sinode para uskup sedunia, yaitu panggilan untuk berjalan bersama menuju gereja sinodal, persekutuan, partisipasi misi. Tema yang diangkat dalam Sinode 5 ini berdasarkan hasil diskusi terbatas tim Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar dengan melihat perjalanan karya Pastoral Keuskupan Denpasar hasil Sinode 1 sampai Sinode 4, serta mempertimbangkan masukan dari Kongregasi Imam SWD Distrik Bali Lombok dan dari Unio Keuskupan Denpasar. Sesuai arah dasar Keuskupan Denpasar, hasil Sinode 1 sampai Sinode 4, gereja lokal Keuskupan Denpasar sedang bertumbuh menuju gereja yang beriman tangguh, mandiri, dan berani bersaksi dalam masyarakat majemuk. Sejauh ini Gereja Katolik Keuskupan Denpasar telah berjalan bersama sesuai harapan Sri Paus Fransiskus untuk tetap terbuka, memberi kesaksian tentang kasih Allah di tengah masyarakat majemuk, baik di Bali dan di NTB. Gereja Katolik Keuskupan Denpasar juga berjuang mendengarkan mereka yang selama ini terpinggirkan melalui rencana strategis pastoral yang dirancang dalam setiap sinode dan dijabarkan dalam program kerja tahunan selama 5 tahun untuk dijalankan bersama mulai di tingkat keuskupan, dekanat, paroki atau stasi, sampai ke lingkungan dan komunitas basis gerejani KBG di seluruh Keuskupan Denpasar. Puncak Sinode 5 akan diselenggarakan pada tanggal rencananya 27 November sampai 1 Desember 2023. Dalam sinode itu akan dirumuskan kembali visi misi dan arah karya Pastoral Keuskupan Denpasar periode 2024 sampai 2028. Dengan pembaharuan visi misi dan arah karya pastoral ini, kita berharap karya pastoral kita selalu aktual dan mampu menjawabi kebutuhan umat di era modern, mengingat situasi zaman terus berubah, dan karya pastoral kita juga harus sesuai dengan konteksnya. Untuk memperoleh hasil yang mampu menjawabi kebutuhan umat, maka persiapan pelaksanaan Sinode 5 akan dilalui dengan berbagai tahapan untuk mengevaluasi pelaksanaan karya pastoral yang telah dilalui sekaligus menggali masukan-masukan dari umat. Adapun tahapan yang telah ditetapkan oleh Pusat Pastoral adalah sebagai berikut. Bulan Maret sampai Mei 2023 adalah pra-sinode paroki dengan melakukan fokus group discussion FGD di KBG, lingkungan, dan paroki. Berkaitan dengan hal ini, Pusat Pastoral akan melakukan pembekalan bagi para fasilitator paroki yang akan memandu FGD di KBG dan lingkungan.
Bulan Juni 2023 adalah rekapitulasi hasil prasinode paroki. Lalu bulan Juli Agustus 2023 prasinode tingkat dekanat. Lalu September dan Oktober 2023 rekapitulasi hasil prasinode tingkat dekanat. Dan November 2023 adalah persiapan akhir puncak Sinode 5 yang akan berlangsung pada 27 November sampai 1 Desember 2023. Bagaimana peran umat dalam persiapan Sinode 5? 3 poin penting yang ditekankan Bapa Suci demi terwujudnya gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi adalah sebagai berikut. Persekutuan, Allah mengumpulkan kita bersama dalam satu iman, kasih, harapan, dalam kesatuan Trinitas. Semua umat memiliki peran dalam pelayanan sebagai panggilan Tuhan. Partisipasi. Seluruh umat Allah dalam keragaman dipanggil untuk berdoa, mendengarkan, menganalisis, berdialog, menimbang-nimbang, dan memberi usulan dalam membuat keputusan-keputusan pastoral yang sesuai dengan kehendak Allah. Misi. Proses sinodal memiliki dimensi misioner yang mendalam agar gereja mampu memberikan kesaksian yang lebih baik tentang kabar gembira atau Injil sebagai ragi yang siap mewujudkan datangnya kerajaan Allah. Maka berkaitan dengan hal ini, saya selaku uskup, pimpin gereja lokal Keuskupan Denpasar, mengajak seluruh umat untuk menjadikan masa persiapan menuju Sinode 5 ini sebagai gerakan bersama, sekaligus menjadi pesta iman umat. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan aktif terlibat dalam setiap tahapan sinode yang telah ditetapkan, khususnya saat berlangsungnya FGD di KBG dan lingkungan. Selanjutnya, pada kesempatan pendalaman APP 2023 di KBG, gunakanlah kesempatan ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam poin refleksi dan sharing sinode. Sharing umat akan menjadi masukan yang berharga untuk Sinode 5. Dan demi suksesnya Sinode 5 ini, kita memohon campur tangan Allah agar memberkati seluruh rangkaian persiapannya hingga puncak pelaksanaannya. Untuk itu saya mengajak seluruh umat untuk berkanjang, mendaraskan doa yang telah dikirimkan pusat pastoral, yaitu doa menyongsong Sinode 5. Doa ini bisa didoakan pada kesempatan Misa Kudus di gereja, kapela biara, dan seminari, lingkungan, KBG, di tengah keluarga-keluarga, dan berbagai kesempatan ibadat lainnya. Akhirnya marilah kita bergandengan tangan dan berjalan bersama untuk melaksanakan program pastoral dan berbagai tahapan Sinode 5 yang telah ditetapkan ini dengan penuh iman, setia, dan penuh tanggung jawab. Kita serahkan seluruh rangkaian persiapan Sinode 5 ini dalam kemurahan belas kasih Allah, dan kiranya Roh Kudus menyertai dan membimbing kita untuk menyukseskan Sinode 5 Keuskupan Denpasar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, surat gembala ini
saya akhiri dengan mengingatkan kembali aturan-aturan gereja mengenai tobat, puasa, dan pantang yang berlaku dalam Gereja Katolik Universal. Hari dan waktu tobat dalam Gereja Katolik adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan selama 40 hari masa Prapaskah. Selanjutnya, semua orang beriman Katolik wajib melakukan tobat demi hukum ilahi, artinya sesuai perintah Allah sendiri. Maka pada masa tobat tersebut kita hendaknya secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa secara lebih intensif, menjalankan ibadah dan karya amal kasih, menyangkal diri dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan kasih setia, terutama dengan berpuasa dan berpantang. Pantang makan daging dan makanan lainnya seturut kebiasaan hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, terkecuali hari Jumat itu jatuh bertepatan dengan suatu hari raya dalam gereja. Selanjutnya, kita berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung dalam pekan suci. Pada hari Jumat lainnya dalam masa Prapaskah ini, kita hanya berpantang meskipun puasa dianjurkan. Dan yang diwajibkan berpuasa adalah semua orang yang telah berusia dewasa, genap 18 tahun, hingga awal tahun ke-60. Puasa berarti makan kenyang hanya sekali dalam sehari untuk tujuan-tujuan rohani dan amal. Akhirnya yang diwajibkan berpantang adalah semua orang yang telah berusia genap 14 tahun ke atas. Pantang berarti meninggalkan makanan tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu demi tujuan rohani dan amal. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat memasuki dan mengisi masa Prapaskah 2023 dengan kegiatan pendalaman aksi puasa pembangunan yang mengangkat tema sama dengan Sinode 5. Selamat menyongsong Hari Raya Paskah, pesta kebangkitan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua yang berkehendak baik. Denpasar, 10 Februari 2023 pada pesta Santa Skolastika. Salam dan berkat dari saya selaku Uskup Denpasar.